Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Kabupaten Empat Lawang, sebagai kota madani yaitu makmur, aman, damai, agamis, nasionalis dan indah. Merupakan kabupaten termuda ketiga dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumsel. Usianya baru menginjak hampir 14 tahun, karena resmi berdiri pada tanggal 20 April tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007. Kabupaten Empat Lawang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat. Sampai saat ini, mantan kabupaten induknya tersebut memiliki jumlah kecamatan dan desa terbanyak se-Sumsel, yaitu dengan 24 kecamatan dan 377 desa. Walau masih berusia belia, Empat Lawang banyak menyimpan sejarah. Menurut cerita rakyat, nama kabupaten ini berasal dari kata empat lawangan yang dalam bahasa setempat berarti empat pendekar atau pahlawan, karena pada zaman dahulu, terdapat 4 orang yang pernah memimpin daerah ini. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, Tebing Tinggi memegang peran penting sebagai wilayah administratif dan lalu lintas ekonomi karena letaknya yang strategis. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.256,44 km persegi, dengan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai ibu kota kabupaten yang memiliki luas terbesar yaitu 16,08% dari luas kabupaten dari total 10 kecamatan di dalamnya. Serta dengan jumlah terbanyak yaitu 67.847 jiwa atau sekitar 20,4%. Padahal, Kecamatan Tebing Tinggi memiliki tinggi wilayah rata-rata paling rendah, yaitu berada pada 93 meter dari permukaan laut. Kecamatan ini memiliki 26 desa di dalamnya, 4 diantaranya berupa daerah aliran sungai atau das, sedangkan 22 lainnya merupakan dataran. Sudah pantas jika Kecamatan Tebing Tinggi dilakukan pemekaran agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta percepatan pelaksanaan pembangunan daerah. Tugu Emas yang berada di kawasan Tebing Benteng, Pasar Tebing Tinggi ini kini menjadi salah satu objek wisata yang sering dikunjungi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah. Letaknya yang sangat strategis, berada di tengah kota dan dekat jalan lintas tengah Sumatera atau Jalin Tengsum, membuat bangunan yang didominasi warna kuning ini mudah dijangkau. Bahkan, setiap sore hari menjadi tempat tongkrongan kawula muda. Tugu yang dibangun bertahap sejak tahun 2012, yaitu sekitar 5 tahun sejak terbentuknya kabupaten ini. Selain sebagai simbol kota, tugu yang paling atasnya dipasang bintang segi 4 yang menyimbolkan 4 penjuru asal nama Kabupaten Empat Lawang, yakni 4 pintu dari 4 penjuru dibangun di atas tebingan yang dulunya tempat dibangunnya benteng Belanda, sehingga memiliki nilai sejarah. Posisinya yang berada di tebingan membuat pengunjung juga dengan leluasa menikmati panorama kota, seperti jembatan Jalin Tengsum dan jembatan kereta api yang dibangun bersebelahan di atas Sungai Musi yang mana masyarakat setempat menyebutnya jembatan gandeng, karena posisinya seperti bergandengan. Hanya saja, seiring perubahan zaman dan pesatnya pembangunan, di atas tebingan itu juga kini sudah dibangun rumah dinas Bupati Empat Lawang, Mes Pemkab, bahkan rencananya kantor pos yang juga berada di puncak tebingan itu akan ditukar guling untuk perluasan wilayah rumah dinas Bupati dan pembangunan lainnya. Salah satu objek wisata yang ada di kecamatan ini ialah kawasan Pulau Mas, sebuah pulau yang berada di tengah Sungai Musi, memiliki luas wilayah sekitar 21,53 hektar. Satu-satunya akses menuju pulau ini ialah dengan melewati jembatan ini yang dilakukan perencanaan pada 2014 dan dibangun secara bertahap sejak tahun 2015 atas ide dan gagasan Bupati Empat Lawang saat itu Bapak Haji Budi Antoni Aljufri. Diresmikan pemakaiannya oleh PLT Bupati Empat Lawang saat itu Bapak Haji Syahril Hanafiah, tepatnya pada tanggal 3 Maret tahun 2016. Jembatan dengan bentang 97,3 meter dan lebar 7 meter ini, menelan dana hampir 23 miliar rupiah, berada persis di depan Polsek Tebing Tinggi yang dahulu merupakan Polres Empat Lawang. Menghubungkan Pasar Tebing Tinggi dengan Pulau Mas. Dibangun untuk meningkatkan ekonomi, sektor wisata dan sebagai kawasan perdagangan. Sejak dulu, di Pulau Mas ini memang akan dibangun tempat berjualan, karena pasar yang ada sebelumnya memiliki lahan yang cukup sempit, sehingga sulit untuk dikembangkan. Salah satu dampaknya sering terjadinya kemacetan, karena aktivitas perdagangan yang sudah ke bahu jalan. Setelah jembatan dapat digunakan, serta akses menuju Pulau Mas terhubung, pembangunan lain secara bertahap terus dilakukan oleh pemerintah setempat, salah satunya pembangunan turap di dekat jembatan untuk mencegah terjadinya longsor. Pada tahun 2017 pemerintah kabupaten melakukan pembangunan jalan dengan total panjang sekitar 2050 meter dengan lebar jalan utama 13 meter dan jalan lainnya sekitar 7 meter yang menelan dana sekitar hampir 12 miliar rupiah. Pada tahun 2018, juga dilakukan pembangunan panggung kesenian untuk mengadakan pertunjukan dan acara lainnya. Bangunan tersebut dilengkapi dengan toilet. Namun pembangunannya belum berlanjut oleh karena kendala dana anggaran yang belum tersedia.
Bangunan permanen lainnya yang berdiri di pulau ini ialah pasar rakyat yang berlokasi di ujung kawasan Pulau Mas. Bangunan berkonstruksikan besi habim tersebut terlihat masih terbengkalai dan hingga saat ini belum difungsikan. Padahal para pedagang sudah banyak yang berjualan di kawasan Pulau Mas. Para pedagang tidak mau berjualan di sana karena lokasinya di ujung dan cukup jauh serta akses listrik yang belum ada. Selain bangunan pasar, terdapat pula kantor instalasi pengolahan lumpur tinja yang terletak persis bersebelahan dengan pasar rakyat. Menurut para pedagang, bangunan ini belum pernah difungsikan sejak dari awal dibangun. Dan pada tahun 2020 kemarin, dilakukan pembangunan taman agrowisata, halaman parkir di dekat pasar, serta normalisasi aliran sungai di sekitarnya. Dikarenakan memang, aliran sungai di sekitar Pulau Mas ini tidak berjalan lancar, terlebih di sekitar dan bawah jembatan ini. Bahkan, kami pun dapat berjalan di tengah sungai yang dipenuhi bebatuan ini. Semoga di masa yang akan datang, pemerintah setempat melalui dinas terkait dapat terus melakukan pembangunan di Pulau Mas ini agar fungsi serta manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar. Demikianlah video ini. Nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Run.